Saya minta tolong kalau kita yang ajar nih Pak, nggak usah paksa-paksa. Saya pernah nanya guru saya, Ustadz ya, ada nggak hadisnya atau fatwanya orang kalau ajan tutup kuping? Dikata dia, tak ada. Ternyata jawaban guru saya di pesantren, orang yang memasukkan jarinya ke kuping itu bukan itu syarat, itu teknik mengatur ketinggian suara. Betul Ustaz kan? Semakin dia tinggi, tengok Ustaz Nopandra, ditariknya begini. Kenapa? Tahu dia di mana tingginya. Bukan dibuat-buat kayak uak-uak sekarang. Entah apa efeknya, entah apa tingginya, ditutupnya mukanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mik di sini, mulutnya di sini, mana dengar? Allah. Minum Bang, minum. Saya bukan qori, saya bukan hafiz. Tapi perbedaan tarannam itu, cengkok itu hanya sedikit bedanya. Kalau cengkok itu ada rasanya, itulah seninya, kan? Hayya 'alas salah. Tapi kalau cengkok itu cengkok. Tapi kalau getar, hayya 'alas salah. Itu getar. Kayak di Brastagi kedinginan. Tanjak-tanjak naik kereta. Itu namanya getar. Makanya kita hari ini kalau tak ada rahmat Allah dikasih sama kita dengan cengkok, tak usah paksa-paksakan. Lurus-lurus saja. Hayya 'alas shalah. Dah, 2 kali aja. Dah selesai. Enggak usah banyak-banyak kali. Hayya 'alas shalah. Dah selesai. Yang penting ada rasanya. Walaupun pahit. Enggak ada manisnya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah Ayahanda Dr. Masrul Khamis yang sudah meninggalkan tempat bersama kita. Yang terhormat pengurus Ketua Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Abang Anda kami Dr. Dedi Iskandar Batubara beserta seluruh pengurus, para alim ulama, tuan-tuan guru kami, para qori yang dihadirkan pada malam hari ini yang kita muliakan, panitia penyelenggara MTQ Al-Jamiatul Al-Wasliyah yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi siar bagi lembaga Al-Jamiatul Al-Wasliyah menghadirkan qori-qori terbaik di Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 penceramah sudah menyampaikan materi masing-masing. Saya hanya menyampaikan, menunggu waktu berbuka, tak akan sanggup saya sampai sahur. Saya hanya menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu Allah memberikan penjelasan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran sepakat bahasa Arab Al-Quran itu 7. Quraisy, Hujail, Tamim, Thaqib, Kinanah, Yaman, Kinanah, Hawazin, barulah Muhammad, Yaman. 7 bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Lalu hari ini kita yang harus kita rubah apa? Saya izin. Sekarang kita sudah menghilangkan bahasa-bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Contoh paling kecil, mohon maaf ayahanda kami, sekelas pejabat kepala negara atau kepala daerah masih canggung dia mengucapkan kalimat Ramadan, tapi yang dibilangnya Ramadan. Dari situ saja sudah banyak kita salah. Ramadan dalam kamus bahasa Arab artinya sakit mata. Makanya orang bersakitan sekarang. Mari menyambut hari Ramadan. Ramadan. Kalau sudah awal Islam Ramadan, ke Arab-Araban sedikit. Ibrahim, jangan lagi Ibrahim. Apalagi Al-Wasliyah ini, janganlah bahasa-bahasa Indonesia. Dibuat bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Apalagi, dulu orang nggak kenal lebaran. Yang tahu orang adalah apa? Syawal. Sekarang kapan lebaran? Diganti Syawal dengan bahasa lebaran. Padahal bahasa agamanya Syawal. Ke Arab-Araban sedikit. Mulai besok mau ke mana Wak? Mau ke Fajak Hamas. Tanya kuri-kuri, Hamas itu. Naik apa? Angkotok, Qalqalah Kubro. Ikhfa berjumpa dengan Qalqalah Kubro.
Nah. Yang kedua, dalam kitab Asy-Syafa bi Huquqil Mustafa yang ditulis Al-Imam Qadhi Iyad, beliau menjelaskan apa nikmatnya bahasa Arab Al-Quran. Beliau menjelaskan, pertama, anna qari'ahu la yamalluhu, karena sesungguhnya pembacanya tak pernah bosan membacanya. Al-Fatihahnya sama, orang membaca beda rasanya. Itu namanya nagham. Kenapa? Cara orang membacanya dengan ayat yang sama, beda rasanya. Semua qori membaca makro yang sama, suaranya berbeda, beda telinga kita. 3 qori baca Quran, Ustaz Said, Ustaz Daud, Ustaz Nopandra, jangan bilang mana yang enak. Bukan, karena suaranya beda dikasih Allah dengan beda pendengaran kita. Ayatnya sama, tapi suaranya berbeda. Nagham. Nagham ini pun dibagi menjadi 4. Pertama namanya tarannam, yang kedua namanya taghonni, yang ketiga namanya talhin, yang keempat namanya tadrib. Ini ecek-eceknya Ustaz, kalau salah ingatkan. Apa makna tarannam? Iza rajja'a sautahu. Tarannam itu sama dengan cengkok. Makanya selalu sampaikan di mana-mana ceramah. Yang paling enak mencontohkannya abang anda kita trio Hasibuan. Ustadz Haji Ja'far Hasibuan, Al-Ustadz Haji Darwin Hasibuan, Al-Ustadz Haji Ajroi Hasibuan. 3 abang beradik kandung, lahir di rahim yang sama, ibu yang sama, suaranya berbeda. Jangan pernah memilah dan membedakan, semua rahmat Allah yang 3 ini. Ustaz Nopandra dengan Mu'arif sama-sama lahir di ibu yang sama, maka beda rezekinya dikasih Allah suaranya. Itu namanya tarannam, sesuai orang. Tapi jangan beda tarannam sama cengkok, beda cengkok sama getar. Mau mencontoh-nyontoh Mustafa Ismail kayak Nopandra terakhir getar. Beda, makanya ada dewan hakim. Saya minta tolong kalau kita yang ajar nih Pak, nggak usah paksa-paksa. Saya pernah nanya guru saya, Ustadz ya, ada nggak hadisnya atau fatwanya orang kalau ajan tutup kuping? Dikata dia, tak ada. Ternyata jawaban guru saya di pesantren, orang yang memasukkan jarinya ke kuping itu bukan itu syarat, itu teknik mengatur ketinggian suara. Betul Ustaz kan? Semakin dia tinggi, tengok Ustaz Nopandra, ditariknya begini. Kenapa? Tahu dia di mana tingginya. Bukan dibuat-buat kayak uak-uak sekarang. Entah apa efeknya, entah apa tingginya, ditutupnya mukanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mik di sini, mulutnya di sini, mana dengar? Allah. Minum Bang, minum. Saya bukan qori, saya bukan hafiz. Tapi perbedaan tarannam itu, cengkok itu hanya sedikit bedanya. Kalau cengkok itu ada rasanya, itulah seninya, kan? Hayya 'alas Tapi kalau cengkok itu cengkok. Tapi kalau getar, hayya 'alas shalah, itu getar. Kayak di Brastagi kedinginan. Tanjak-tanjak naik kereta, itu namanya getar. Makanya kita hari ini kalau tak ada rahmat Allah dikasih sama kita dengan cengkok, tak usah paksa-paksakan. Lurus-lurus saja. Hayya 'alas shalah. Dah 2 kali aja. Dah selesai. Enggak usah banyak-banyak kali. Hayya 'alas shalah. Dah selesai. Yang penting ada rasanya. Walaupun pahit. Enggak ada manisnya kan? Yang kedua namanya taghonni. Ini yang dahsyat. Taghonni asal katanya ghani, kaya. Apa maknanya? Kaya terhadap bacaan Quran, lagunya, rasanya, hanya qori-qori yang paham itu. Makanya di Arab tanya Ustaz Nasir, beliau yang mohon alumni sana, guru-guru yang jadi imam besar, kenapa mereka bisa nangis baca ayat? Tahu dia rasanya apa isi ayat itu. Kita kadang-kadang tak tahu kita isi ayat, mohon maaf, kita tak tahu penempatan mana yang harus kita dengarkan, mana yang harus kita sedihkan. Makanya ada bayati, ada soba, ada sika, ada ras, jiharka, nahwan, hijaz, semua ahlul Quran, beliau yang pandai menempatkannya. Dan mohon maaf Ustaz Didi, mohon maaf, maka tak semua qori mampu menempatkan isi ayat dengan lagunya. Saya ulangi, tak semua qori
mampu menempatkan mana ayat ajab, lagunya ini, mana ayat gembira, lagunya sobah, mana ayat semangat, lagunya hijaz, mana lagu sedih, lagunya nahawat. Tak semua. Makanya belajar Al-Quran sesuai tahun biar kita kaya rasa baca Quran. Ini Muhammad Bapak Ibu, izin Ustaz yang begitu. Makanya dia nangis. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dibayangkan, ayo nak naik kapal, jangan sama orang kafir. Orang yang merasakan anaknya durhaka menetes air mata. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Gemetar hatinya, tahu dia pedihnya azab jahannam. Tak semua itu merasakan itu. Makanya kori-kori kami, kadang-kadang ada anak-anak baca Quran, kita lihat di YouTube, di TikTok, gemetar, berhenti lidahnya, mungkin tahu dia makna ayatnya. Kita lagi Muhammad baca Quran, berasa muncungnya, tak tahu dia apa yang dibaca. Ini Muhammad bin Musa, maunya matikanlah bontar. Itu tak menghargai kita itu. Bahkan banyak kori-kori sini yang perokok, tahu dia. Ustaz Darwin paham kali dia itu. Udah membaca, jauh dia di sana. Kenapa? Tak cocok awak di tengok orang begini. Itu harus membudayakan kita. Kita kadang-kadang tidak bang, bupa. Dia bilang, nggak enak korinya. Kau yang rusak bacaanmu. Kau bilang tak enak korinya. Emosi aku kadang-kadang ya. Disuruh baca tak pandai, protes nomor 1. Yang ketalhin, apa makna rasanya. Yang keempat adalah tadrib. Ini Muhammad Babi 4 jenjangan. Makanya kita berdoa, baca Quran ini harus ada rasa. Tak boleh dibuat-buat. Yang kedua, apa yang kita ambil dari peristiwa Al-Quran? Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Poin kedua, ambil kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran. Muhammad, bahkan guru-guru para ulama dulu menulis kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, bahwasanya banyak kisah yang fakta realita di Al-Quran, tapi tak mau kita ambil pelajaran. Lebih enak kita melihat sejarah-sejarah yang tak pasti daripada menceritakan Al-Quran. Semua lengkap Bapak Ibu. Cerita apa Bapak Ibu? Cerita anak durhaka, Kan'an, istri durhaka, Nabi Nuh, Nabi Lut, surah At-Tahrim ayat 10. Pejabat yang sombong ngaku Tuhan, Namrud, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi umit. Namrud itu, aku juga Tuhan kayak Tuhanmu, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ibrahim cerdas. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, kalau kau Tuhan terbitkan dari barat. Maksudnya apa? Kita ambil filosofi. Jangan kau menganggap kau penguasa, kau kepala negara, suka-sukamu. Lagi aku berkuasa, suka-suka hatiku. Mau kalian mati, itu hakku. Itulah sistem Fir'aun dalam menguasai pemerintahan. Kita kalau jadi penceramah begini Bapak Ibu, kayak Gus Baha Al-Hidayat, masuk. Saya izin Ustaz ya, Ustaz Nasir, izin kali saya. Yang kita sedihkan, banyak guru-guru kita, banyak anak-anak penghafal Quran, banyak kori-kori, tapi tak keluar dakwahnya dalam isi Al-Quran. Saya minta tolong salah satu ustadz yang semua masuk dalam dakwahnya, masuk korinya, masuk sininya. Itulah Muhammad almarhum Ustaz Sahrinal Ajhar Lubis. Kori dia juara 1 terbaik Labuan Batu Selatan. Dakwahnya oke. Maka kata dia, orang yang pintar menyanyi belum tentu pandai ngaji. Tapi orang yang pintar mengaji belum tentu pandai. Orang yang pintar mengaji sudah tentu pandai menyanyi. Cuman nasihat, saya bilang aja lah, ada nasihat guru. Muhammad Ustaz ya, jangan tersinggung. Kalau sudah kori beralih menjadi penyanyi, Allah angkat lahza Arabinya, hilang dalam baca Qur'annya. Muhammad Ustaz Hairil Lubis, beliau kori, tanya berapa banyak kori-kori lari menjadi penyanyi, lari menjadi pedangdut, hilang marwah Al-Quran dalam lisannya. Kenapa? Habis MTQ, habis umur. Adalah Muhammad Ustaz masuk vokal, Muhammad Ustaz Novandra, jangan tersinggung kan. Masuklah nanti kan, ikut aja lah kasidah, mulailah berjogetlah. Banyak begitu. Saya minta tolong yang kori-koriah, udahlah. Kalau kori-kori beda rasanya, itu beda. Banyak fakta realita. Dia dulu kori terbaik, koriah terbaik, ikut jadi penyanyi, walau yang dinyanyikannya bahasa Arab, tapi beda makna rasanya ketika dia baca Quran. Tes.
Makanya mohon maaf Bapak Ibu, izin kita berdoa ahlul Quran kita tolong dihargai. Kenapa? Biar dia jangan mengejar dunia. Maka izin Bapak Ibu, kalau sudah qori dan hafiz dihargai, takkan mungkin dia mencari tempat lain dia dihargai. Saya selalu sampaikan sama BKM Bang Didi Iskandar, Pak BKM, kalau bisa lain penceramah, lain imam. Kenapa? Tak semua penceramah bagus baca Qur'annya, tak semua. Tak semua penceramah bagus baca Qur'annya. Cuman jangan dipecat, cari gantinya imamnya. Amplopnya jangan bagi dua, beda-beda. BKM ini pun kadang-kadang tak paham, bagi dua, jatah pun berkurang gara-gara imam tadi, bagusan aku imam. Maunya jangan kayak gitu. Ditambah imamnya kan kurangi bagian penceramah. Selain bagianku berkurang, kok berkurang cepet aku pikir. Mau jangan begitu BKM ini kan. Iya, di tempat kami alhamdulillah Bang, di Karya Bakti, izin, itu kori-kori terbaik yang diundang beberapa Muhammad yang kenal oleh BKM. Nikmat. Nikmat Bapak Ibu. Kenapa? Poin kedua, apa nikmatnya orang ahlu Quran kalau baca? Wasami'ahu la yamazzuhu, yang mendengarkannya tak pernah jenuh. Coba beberapa masjid di Medan ini, saya beberapa masjid yang masuk, guru-guru kita yang jadi imam, nikmat. Takbirnya saja beda. Setiap imamnya beda suaranya, beda lagunya, beda makmum yang mendengarkan. Beda nanti mohon maaf, ada lagu-lagu yang lain, ada nanti lagu Nahwan, sob. Sampai ke sama BKM, yang Bilalnya kori-kori yang juara kota Medan. Kadang-kadang sedih mohon maaf Bang Muhajir izin ini, dibuat MTQ kota Medan, dibuat MTQ provinsi, yang juara tak pernah ngisi. Yang juara-juara terbaik tak pernah nampak di permukaan. Apa gunanya MTQ ini? 10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir Al-Quran, tak pernah jadi imam. Kenapa? Karena tak ada pendekatan. Yang dekat itu yang dapat. Aku udah korban. Enggak, menyampaikan. Bukan menyindir Bang Muhajir, enggak, menyampaikan. Mohon maaf Bang Iskandar. Yang enggak paham Al-Quran, mega Al-Quran hancur. Coba Bapak Ibu mohon maaf, izin. Saya yang masuk tasbih 1, tasbih 2, Muhajirin, Bumi Asri, itu beda imam. Nikmat Bapak Ibu. Nanti imamnya nanti yang lagu-lagu sedih, masuklah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahwan. Nanti Ramadan selanjutnya jumpa lagi yang Hijaz. Allahu Akbar. Beda rasanya. Aku tak pandai, cuma mencontohkan sedikit-sedikit bisa. Ini mohon maaf. Coba teknik baca Quran pun ada dalam sejarah. Cuma jarang disampaikan Ustaz. 3 teknik baca Quran di masa Nabi. Tahqiq, tadwir, hador. Tahqiq, lambat membacanya. Rata-rata orang yang baca begini adalah muzawwad, qori. Tak boleh dipakai qori ini baca Quran sebagai imam. Yang dipakai jadi imam tekniknya namanya tadwir atau murattal. Murattal agak cepat membacanya. Kalau hador cepat kali membacanya. Rata-rata teknik hador yang murojaah hafalan. Maka yang dipakai adalah pakai tadwir. Jangan lambat kayak mujawad, tak bisa. Luruskan sob, rapatkan sob. Yang di belakang mentang-mentang cair, lambat. Ini contoh. Kadang-kadang kori-kori, tahu aku modelnya ini. Kalau datang bupati, datang gubernur, lain takbirnya itu, lain itu. Kalau datang wali kota, pikirnya cair, rupanya jong juga. Allahu Akbar. Saya mengingat-ingat, saya paling berani ceramah depan orang berilmu. Tujuannya kalau saya langsung diingatkan. Takbirnya sama, penempatannya berbeda. Kullu syai'im maqam, setiap sesuatu ada tempatnya.
takbir dalam mengangkat takbir namanya ikrar, takbir dalam ajan namanya i'lan. Maka takbir ketika takbiratul ihram, tanya Ustaz Nasir, tak boleh panjang, menempatkan lapas dengan niat dengan hati. Allahu Akbar karena ikrar. Tapi takbir dalam panggilan namanya i'lan, itulah ajan. Panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena manggil. Jangan buat takbir ajan kayak takbir mau sholat. Allah. Yang belakang, lama kali model kawan ini ya. Oh, belum belipat, gaya kawan ini. Emang enak suaramu tapi nggak ada perasaanmu. Tak bisa, mohon maaf izin. Maka kita berdoa, yang kori-kori ini minta tolong nanti bang, di mana masjid-masjid yang di daerah tolong tempatkan. Mau Labuhan Batu, mau Asahan, telepon. Ini juara 1 MTQ Al-Wasliyah kabupaten ini, tolong di masjid ini masukkan dia karena dia suaranya bagus. Itulah tugas MTQ ini. Karena kalau enggak dimajukan tak nampak orang berilmu. Betul. Kalau perkara penampilan, yakin orang nengok-nengok kami ini jambang, yakin orang. Saya jumpai pakaiannya biasa, hafal Quran 30 juz. Tapi banyak penampilannya kayak ini tak ada hafalannya. Gaya jangan tanya. Astagfirullah. Kalau jumpa gaya. Jangan begitu kali. Nah, yang ketiga, ini saya sedikit aja Bapak Ibu, karena nunjuk Quran, saya tak mau bahas yang lain, karena ini yang suruh. Dulu Al-Quran tak pakai baris, dulu Al-Quran tak pakai titik, dulu Al-Quran tak pakai tanda baca. Maka 3 khalifah membuat sejarah. Pertama, yang membuat tanda baca Al-Quran adalah Abu Aswad Ad-Dauli di masa Umayyah Ibnu Sufyan. Yang kedua, di masa Malik bin Marwan, yang membuat titik pertama dalam Al-Quran namanya Hajjaj bin Yusuf. Yang ketiga, yang pertama membuat dhammah, kasroh, tanwin pertama dalam sejarah adalah Imam Al-Farahidi di masa Abbasiyah. Maka luar biasa. Kenapa dibuat ini? Karena tahun 12 Hijriah perang Riddah terjadi. Meninggal Abu Bakar, meninggal Rasulullah di masa Khalifah Abu Bakar. Banyak orang mati, dibunuh dan orang murtad. Salah satu yang merubah Al-Quran saat itu Musailamah Al-Kadzab, yang merubah surah Al-Fil dengan bahasa-bahasa puisi. Lalu yang membunuh Musailamah adalah namanya Wahsy. Siapa Wahsy ini? Wahsy inilah dalam kitab Hayatus Sahabah, penulisnya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, disebutkan bahwa Wahsy lah yang membunuh Hamzah, dibelah dadanya, diambil jantungnya, tapi Nabi tak dendam, Nabi memaafkannya. Lalu Wahsy mengatakan dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, tangan kananku ini pernah membunuh orang paling baik, panglima perang namanya Hamzah, tapi tangan kananku ini membunuh orang yang mengkhianati Nabi, mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah namanya Wahsy. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur sudah ada titiknya, sudah ada barisnya. Tapi sayang, apa kata Nabi? Wala minal Qur'an illa rasmuh, akan datang di akhir zaman Al-Quran tinggal tulisannya, sulit orang yang pintar membacanya. Alhamdulillah MTQ ini membuktikan Al-Wasliyah banyak kader-kader yang punya potensi, yang melanjutkan semua estafet para kori-kori. Nggak usah takut Ustaz Nopandra, Ustaz Darwin dan Ustaz yang lain. Semua malaikat, bahkan Nabi berdoa agar ada pelanjut-pelanjut dia. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim meminta biar diutus para rasul setelah dia. Maka jangan pernah takut. Kita berdoa ada ahlu Quran, kori-kori nanti yang baru. Selanjutnya anak-anak kita dari Al-Jamiatul Al-Wasliyah menjadi potensi Sumatera Utara. Banyak ahlu Quran yang timbul dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.